Salam inklusi, salam ceria. Ketemu lagi di Oces Ria bersama Aal juga. Ridwan. Ya. Kali ini kita mengangkat tema penyandang disabilitas kok dilarang nonton stand up komedi. Karena kita mau ngangkat ini nih, ternyata ada tulisan Lala di Perdik. Kebetulan juga Lala juga aktivis di Perdik dan Lala juga aktivis muda yang advokasinya sangat kuat di tulisan-tulisannya. Sebelumnya saya ngucapin terima kasih dulu buat Mas Panji yang sudah mau menerima undangan kita di Oces Ria. Sama-sama. Saya senang nama acaranya Oces Ria. Namanya lucu. Awalnya karena saya dan Ridwan asal Sunda, terus kita pikir Oces Ria. Jadi itu ada kepanjangan juga Mas Panji. Apa tuh? Jangannya secara nggak sengaja juga saya dapatnya obrolan cerdas, sensitif, Ridwan Aal. Oh gitu. Karang-karang. Kalau ada Panjinya Oces Pria. Iya, bisa. Oces Pria. Bisa. Ya, makasih Mas Panji. Lalu juga ada Lala dari Perdik. Mas sore, Lala. Ya Kak, sore. Lalu juga ada Cucu Saida. Cucu Saida juga aktivis disabilitas yang sudah melanglang buana di sekitaran rumahnya. Halo, selamat sore Mas Panji. Sore Mbak. Ya. Dan semuanya. Oke, kalau Mas Ridwan mau memperkenalkan secara gamblang belangkonnya. Ya Mas Panji, saya Ridwan Sumanti. Kami ini bertiga, Teh Cucu dan Udah Satu, udah lama berteman ya. Kita bahkan punya komunitas Jakarta Barrier Free Tourism. Awalnya sama juga, kita dulu sering ngobrol, sering jalan bareng. Kemudian kita bikin komunitas. Nah, kemarin tuh kebetulan ngobrol-ngobrol masalah YouTube nih, YouTuber. Nah, udah punya ide untuk bikin podcast, gitu, mengangkat isu-isu disabilitas lah ya. Nah, itulah asal mula kenapa Mas Panji kita undang di ya podcast sederhana ini lah. Makasih banyak sebelumnya untuk kesediaannya, ini berharga banget buat kami berdua. Semua teman-teman juga. Sama-sama. Karena Mas Panji juga sudah membuat tersinggung kami penyandang disabilitas, oleh sebab itu Mas Panji orang pertama yang kami undang, yang non disabilitas kami undang di Oces Ria. Wah gila, sangat terhormat nih saya nih. Terima kasih banyak loh. Kalau mau tampil di sini yang non disabilitas harus buat tersinggung kami dulu. Harus bermasalah dulu ya. Harus bermasalah dulu, nanti kami undang. Ya, mungkin karena ini awalnya dimulai oleh tulisannya Lala dan kemarin juga Lala juga berulang tahun. Jadi kami minta mulai dulu dari Lala untuk bercerita. Silakan Lala. Ada apa nih dengan Mas Panji, Lala? Ya Kak, jadi kan aku sering nonton ini stand up komedinya Kak Panji di YouTube. Terus kebetulan kemarin nonton videonya lagi di YouTube dan ada penjelasannya tuh sebelum stand up-nya, katanya Kak Panji mau ngadain tour stand up komedi. Nah, jadi akunya mau ikut ceritanya. Pas aku cek di Makassar ternyata di Hotel Gerindra ya. Terus aku rencananya kan mau beli ini ya Kak, karena pandemi, jadi aku mau beli tiket 2 buat aku sama mitra biar bisa jaga jarak dan terapin protokol kesehatan. Tapi pas aku chat sama ininya Kak Panji, akun Instagramnya Kak Panji, sama buka-buka juga di websitenya, ternyata nggak bisa untuk teman-teman difabel. Katanya karena anggapannya teman-teman difabel itu rentan. Nah, padahal kan setahu aku ya Kak, menurut aku sebagai difabel itu sama kayak orang-orang biasa. Ada yang punya penyakit kronis yang memang mungkin rentan, tapi ada juga teman-teman yang nggak punya penyakit dan nggak bisa dipukul rata dong kayak difabel pasti penyakitan gitu, nggak bisa kayak difabel semua pasti rentan, nggak bisa kayak gitu. Jadi gitu lah pokoknya. Aku mau ini aja sama Kak Panjinya, mau tanya langsung sama 5 FKM-nya juga sama Satgasnya. Kok bisa berpikiran kalau semua difabel itu otomatis semua
rentan gitu Kak. Padahal kayak misalnya aku juga tahu diri kalau misalnya aku kan blind ya Kak, aku nggak bisa lihat sama sekali dan akan kesulitan buat nerapin protokol kesehatan. Nah maka dari itu aku berniat buat beli tiket 2 supaya aku sama kakak aku atau mitra aku bisa pergi, biar kakak aku yang bisa bantuin aku buat jaga jarak sama orang-orang gitu Kak. Cerita sedikit nih. Udah tuh, Di awal-awal pandemi saya pernah cerita ke istri saya. Aduh nih, jangan-jangan nih ada aturan-aturan untuk protokol kesehatan ini. Misalnya salah satu contohnya untuk pergi ke mall, jangan-jangan nih penyandang disabilitas tuh ntar ada larangan juga. Tahu-taunya memang ini terjadi. Terutama juga di stand up-nya Mas Panji sendiri sekarang ini. Nah ya yang ingin kami tanyakan tuh awalnya bagaimana gitu diskusi ini atau bisa terjadi pada akhirnya penyandang disabilitas juga dalam protokol kesehatannya malah tidak bisa nonton di pertunjukannya Mas Panji misal khususnya. Ya, terima kasih. Itu ya jatuh. Ya itu jadi jangankan teman-teman difabel atau teman-teman disabilitas, saya juga pas dapat kabarnya juga terkejut karena mungkin beberapa tahu saya itu emang cenderung ingin membuka aksesnya seluasnya. Kalau ingat 2 pertunjukan terakhir saya di Jakarta tuh semuanya didesain ramah difabel gitu. Yang di Pragiwaksono Stand Up Comedy Special tuh yang di JCC, walaupun gedungnya sebenarnya tidak ramah difabel, saya menyiapkan investasi sendiri supaya jadi ramah difabel gitu, supaya didesain semuanya bisa. Dan waktu itu mungkin masih ingat juga itu pertunjukan saya yang di JCC itu apa istilahnya sampai teman-teman ada difabel mental juga ikutan atau disabilitas mental juga bisa kita nonton, yang apa namanya tunanetra ya yang buta juga nonton, ada sejumlah pengguna kursi roda juga nonton. Terus waktu di Hiduplah Indonesia Maya Jakarta juga sama. Saya ingat bahkan waktu itu salah satunya itu adalah penonton saya dari lama tuh, dia kebetulan sakit kanker otak, dia baru balik dari Korea Selatan, pengen banget nonton Panji. Jadi sebenarnya nggak ada jatah tiket sama sekali, tapi karena dia pengen nonton dan dia harus bawa pendamping, dia akhirnya bawa adanya. Akhirnya ada undangan, ditarik undangannya. Mohon maaf ya, ada yang lebih penting daripada Anda. Jadi ada undangan jadi nggak bisa nonton untuk ngasih ruang kepada si pengguna kursi roda waktu itu. Nggak lama kemudian Bernardnya meninggal dunia. Nah, jadi sebenarnya saya tuh selalu ingin ngasih akses kepada seluasnya. Makanya kalau juga teman-teman ingat, biasanya ada daycare bahkan. Jadi orang tua tuh bisa nitipin anak di situ. Supaya mereka bisa menikmati tontonan komedi, tapi nggak harus mikirin gimana caranya anak saya nggak mungkin ditinggal sendirian di rumah. Yang nonton acara saya juga pasti saya ngelihat bahwa ada lansia juga di situ, ada perempuan hamil juga di situ. Ada yang bahkan habis nonton saya stand up minta dipegang perutnya. Saya pengen anak saya kayak Panji. Oh, maksudnya menyinggung orang kata saya. Jadi saya tuh selalu pengen ngebuka untuk seluasnya, sehingga ketika kabar ini muncul, tentu saya terkejut. Lalu kan 2 ya, ini saya mah apa adanya aja ya, karena sebagai pelawak juga saya terkenal apa adanya. Pertama memang saya pengen ngebuka seluasnya, kedua kalau terbuka seluasnya kan tentu penghasilan secara tiket kan lebih baik gitu. Jadi saya mau memastikan ini bener nggak sih, coba di cross check dulu deh. Akhirnya waktu itu karena teman-teman FKM ini sejumlah kampus di Indonesia, FK dan FKM ya, itu terlibat apa namanya erat dalam kaitannya bikin protokol kesehatannya. Lalu saya minta tolong mereka untuk ngumpulin sejumlah data yang cross apa ya istilahnya, cross departemen. Makanya akhirnya seperti yang saya waktu itu pernah lempar ke Uda Faisal, sumbernya itu ada yang dari WHO, ada yang dari Kementerian Perempuan dan Anak, ada yang dari Kementerian Sosial ya kalau nggak salah. Jadi ada beberapa dan semuanya itu sama tulisannya, informasinya itu benar-benar sama. Bahwa teman-teman disabilitas, perempuan hamil, lansia, dan 3 itu ya, itu lebih rentan terkena COVID dengan 2 alasan. Satu alasannya adalah karena diasumsikan
kesulitan untuk mendapatkan informasi dan melakukan protokol. Dan yang kedua kaitannya sama kesehatan tubuh mereka karena penyakit COVID ini cenderung punya dampak lebih kepada orang-orang dengan penyakit bawaan. Nah, karena yang ngomong udah lintas kementerian, dari WHO juga, akhirnya dan waktu itu si FKM ini, FKM dan beberapa kampus Indonesia bilang, tapi sampai dengan sekarang pemerintah tuh nggak punya informasi yang jelas, nggak punya aturan yang jelas. Keputusan dibalikin ke Panji, ke Comika Event sebagai promotor. Nah, karena saya juga latar belakangnya kampus seni rupa ya, saya anak desain, terus begitu teman-teman juga nggak ada yang datang dari latar belakang yang sama. Kami akhirnya untuk acaranya Panji, karena skalanya gede banget, memutuskan untuk ngambil jalan paling aman. Bagaimanapun, sebenarnya Comika Event sebagai promotor, ini sebenarnya lagi menjalankan spesialnya Bang Jack. Bang Jack itu, ini boleh diumumin atau enggak ya, tapi dianya belum ngumumin kayaknya. Tapi si Bang Jack itu mau bikin pertunjukan spesial yang didesain sebagai pertunjukan spesial yang dari seorang difabel ya, yang ramah difabel juga gitu. Jadi di satu sisi kami bukannya berarti menutup semua acara komedi itu nggak boleh gitu. Orang kita lagi nyiapin show-nya Bang Jack gitu. Tapi di sisi lain si pertunjukan Panji ini skalanya gede banget dan berarti faktor resikonya juga makin gede. Akhirnya walaupun saya tidak suka ngambil keputusan ini, saya memutuskan untuk yaudah deh kita ngambil jalan yang terbaik karena nggak pengen orang datang ke acara pengennya ketawa-ketawa, pulangnya sakit gitu. Jadi itu jawabannya kurang lebihnya, termasuk jawaban apakah dilakukan cross check. Cross checknya dilakukan dari sisi paper yang dirilis lintas kementerian untuk menambah yang dari WHO tersebut. Gitu kurang lebihnya. Ya, jadi kalau tadi saya tangkap sebenarnya dari pihak kesehatannya sebenarnya juga menyerahkan lagi kepada Mas Panji ya sebagai komika promotor, dan Mas Panji memutuskan memang tidak tidak mengizinkan teman-teman penyandang disabilitas untuk bisa ikut nonton, Mas Panji ya. Saya sih ingin ada gambaran nih. Ya. Memang kadang-kadang pendekatannya itu terlalu medis ya, tidak pendekatan sosial kalau saya lihat dari cross check-nya, dari keputusannya juga gitu. Apakah Mas Panji juga nggak melibatkan teman-teman penyandang disabilitas gitu untuk memutuskan tentang protokol kesehatan ini gitu, Mas Panji? Iya, sebenarnya dalam diskusi kami itu sempat terpikir gitu, apakah kita mesti nyari sumber lain gitu. Tapi waktu itu bahkan di paper yang saya tunjukin tuh, udah Faisal, itu ada tulisannya tuh bahwa mereka membuat keputusan itu berdasarkan meeting lintas masyarakat dengan kebutuhan tertentu gitu. Jadi hasil diskusi mereka itu adalah hasil dari mereka juga diskusi dengan beberapa kalangan gitu, termasuk kalangan difabel, kalangan pokoknya untuk urusan lansia dan perempuan dan yang lainnya. Jadi asumsi saya anjuran yang pemerintah dan WHO lakukan tentunya sudah dengan diskusi dengan teman-teman difabel, justru akan sangat aneh kalau mereka enggak gitu. Mereka justru yang ini kan, yang paling berkepentingan, yang paling harus melakukan itu. Jadi harusnya sih mereka melakukan itu. Dan kalau mereka sudah melakukan itu, berarti kan dari pihak kami tidak perlu dengan asumsi alasan kenapa kami bermitra dengan orang-orang tersebut adalah karena mereka lebih tahu gitu. Dan memang ternyata di papernya juga tulisannya itu ada lintasnya. Nah tapi kan seperti yang tadi saya bilang, jadi sebagai promotor, Comika Event itu tidak melarang murni karena kita lagi bikin acara untuk Bang Jack gitu. Ini larangannya adalah kepada pertunjukannya Panji gitu karena faktor resikonya. Gini, ini untuk bayangan aja. Penonton lebih senang ke Panji, belum kepada Bang Jack belum. Tapi kan ada dong yang menonton Bang Jack. Ada. Tapi antusiasnya kayak Lala lebih ke Mas Panji kayaknya. Dan mungkin karena nggak ke Makassar juga kali Bang Jacknya. Si Bang Jack juga secara kapasitas jauh sih. Pertunjukan yang rumit dari pertunjukannya Panji adalah ada dua faktor. Ada satu, terlalu banyak mata yang akan memantau pertunjukannya Panji.
anak-anak stand up juga nungguin nih. Kalau Panji jalan dengan benar berarti kami juga bisa jalan nih, dan bukan cuma stand up doang, yang lain juga pada merhatiin. Jadi faktor bahwa Panji diliatin banyak orang pertunjukannya itu satu hal, tapi di sisi lain nonton Panji itu memang harus diakui adalah pengalaman yang melelahkan. Ada waktu itu di Makassar ada yang pulang dari nonton saya itu masuk UGD karena kecapean. Dianya ternyata emang baru aja keluar dari UGD. Ini terakhir tur ke sana tuh 2018 di Makassar. Saya stand up-nya 3 jam. Kasihkan karena setengah jam sendiri ngomongin Makassar nggak punya kebun binatang. Sebenarnya setnya 2,5 jam, tapi Makassar nggak punya kebun binatang. Terus saya kaget, hah? Makassar nggak punya kebun binatang? Kalian pernah lihat gajah nggak? Terus saya bercandain kotanya. Terus saya panjang sendiri tuh. Nah, setelahnya dapat informasi ada anak yang mesti dibawa ke UGD. Jadi dia baru sembuh sakit, tapi udah megang tiket, pengen banget nonton, terus kecapean. Dan dia datang dari lama. Karena kalau nonton Panji itu dulu, kan nggak ada nomor kursi. Jadi mereka cenderung duluan. Jadi ibaratnya kalau misalkan nonton Panjinya jam 7, open gate jam 5, itu yang datang tuh dari jam 2 biasanya. Di JCC juga gitu, udah pada duduk di belakang pintu tuh dari jam 3, setengah 4 gitu. Karena pengen buru-buru duduk di depan. Nah, jadi bisa diasumsikan, ini ada satu lagi kejadian di Jogja, setelah selesai pertunjukan, pas lagi ngantri foto, dia ini epilepsi. Dianya epilepsi gitu. Ternyata karena kecapean, karena dia sendirian, belum makan. Akhirnya saya yang turun tuh dari panggung tuh karena orang bilang kesurupan ya kesurupan bego, ini epilepsi kok kesurupan sih. Akhirnya kan orang kan kalau dia epilepsi kan dia kadang-kadang suka gigit lidah tuh, jadi rahangnya mesti saya buka, terus jalur pernapasannya mesti saya buka untuk memastikan dia bisa nafas. Terus saya mesti teriak dulu, ada dokter nggak, lama banget sampai akhirnya iya saya ada dokter, ada antrian gitu terus datang. Nah, dan kendalanya juga sama, dia kecapean. Jadi ada satu faktor dari WHO, dari kementerian, dari Satgas itu bilang bahwa teman-teman difabel itu katanya lebih rentan. Di sisi lain pertunjukan Panji dipantau sama semua orang. Jadi resikonya jadi makin gede. Di sisi lain nonton Panji itu emang melelahkan. Yang orang-orang tuh sampai bisa sakit gitu. Nah, semua faktor itu membuat saya memutuskan untuk ya udah deh gue ngambil jalan yang baik untuk semua orang. Sekali lagi, ini bukan jalan yang saya mau ambil gitu. Kalau saya maunya semua nonton gitu. Orang saya pengen duit-duit Anda. Cuma ini tidak memungkinkan gitu. Jadi, dan coba bayangin ya. Banyak banget orang jadi nggak mau nonton karena nggak mau antigen, nggak mau PCR. Dan ini nanti sebelum nonton ada wajib tes antigen wajib. Dan mandiri ya, harus sendiri gitu. Bukan kami yang bayarin, nggak kami nyiapin. Bayangin coba, itu membuat orang jadi ya gue nggak mau. Lagi-lagi itu kan bukan sesuatu yang saya mau ya. Kalau misalkan saya mikirin hanya duit, saya akan mikirin gimana caranya supaya semua orang bisa nonton gitu. Tapi di luar duit kan ada kesehatan yang paling penting. Saya nggak pengen orang datang pengennya ketawa-ketawa pulang tuh sakit gitu. Makanya ada orang yang bilang, gue nggak mau nonton acara lu kalau mesti antigen. Saya balas, ya gue juga nggak mau lu datang ke acara gue kalau lu nggak mau antigen. Orang gue pengen lindungin penonton gue gitu. Terus ada juga bilang, bang nggak mau nonton kalau nggak ada foto-foto gitu. Karena foto-foto juga nggak boleh, karena foto-foto menyebabkan kerumunan. Jadi ada banyak mesti dipahami bahwa ada banyak keputusan yang saya mesti ambil, yang sebenarnya saya juga nggak pengen. Tapi yang saya utamakan adalah saya bisa menjalankan pertunjukan yang seaman mungkin untuk sebanyak mungkin orang gitu. Karena banyak banget pelawak-pelawak yang hidup juga dari hutang sekarang. Jadi saya pengen bisa membantu industri saya untuk bisa menggelar acara gitu. Dan kalau dibutuhkan untuk seaman mungkin, itu jalan yang saya ambil. Gitu kurang lebihnya. Iya, iya. Ya, saya juga kemarin juga udah baca juga pedoman-pedoman yang Mas Panji berikan. Dan kebetulan juga saya juga tahu sebenarnya juga ini dibuat oleh beberapa teman-teman penyandang disabilitas di organisasi baik di individu, yang maksudnya memang untuk protokol kesehatan, bagaimana beraktivitas di rumah, di luar, seperti itu. Nah, kita pengen tahu nih dari Cucu, apa sih isi pedoman tersebut, dan sebenarnya
kadang orang masih ngeliat apa ya, penyandang disabilitas juga disamaratakan dengan apa orang sakit gitu. Nah, gimana nih, Cucu bisa ngasih tahu interpretasi pedoman ini seperti apa sih sebenarnya untuk protokol kesehatan penyandang disabilitas khususnya? Oke, terima kasih atas penjelasannya. Sebetulnya kalau saya mungkin berbasis pada pengalaman dan pengetahuan selama ini ya, bagaimana bekerja di isu-isu disabilitas gitu. Dan apa namanya yang ingin saya apresiasi sebetulnya adalah niat-niatnya Mas Panji untuk melindungi sebetulnya ya, melindungi penonton, tidak hanya melindungi Mas Panji sendiri gitu. Kalau saya melihatnya di dalam apa namanya ceritanya dari ceritanya Nabila ini, bahwa yang pertama yang mungkin perlu kita bukan perbaiki ya, tapi yang perlu kita diskusikan kembali adalah soal persepsi gitu, soal persepsi bahwa penyandang disabilitas itu ketika kita baca di pedoman WHO, kemudian Kementerian PPA dan lain sebagainya, dari Kemensos dan lain sebagainya, memang betul banyak dari kawan-kawan dari organisasi disabilitas juga mungkin terlibat di situ, tetapi lebih kepada perlindungan karena tidak hanya soal risiko terpaparnya COVID ini, tetapi yang harus kita lihat adalah bukan hanya pada individunya saja gitu. Yang menjadi persoalan di sini adalah bagaimana soal aksesibilitas di lingkungan kita. Nah, kurangnya aksesibilitas ini menjadikan salah satu pendukung ya untuk lebih memudahkan lagi penyandang disabilitas terpapar oleh si COVID ini ya. Kalau saya manggilnya si Koko gitu ya. Terus yang kedua, nah yang perlu kita luruskan juga adalah betul guidelines itu ada, eksis dan harus kita akui dan harus kita patuhi juga, tetapi di satu sisi bahwa tidak semua penyandang disabilitas itu memiliki penyakit bawaan misalnya ya, seperti apa yang sudah ada di dalam list di WHO itu. Contohnya nih ya, Aal nih ya, Faisal ini dia CV gitu-gitu juga, tapi dia paling anti ke dokter gitu, dan kalau dicek apapun dia selalu selalu paling semuanya normal gitu, sehat. Makanya ya sebetulnya nggak semua gitu yang penyandang disabilitas itu adalah rentan dengan sakit gitu, karena kita sendiri ya sama aja seperti tadi kata Nabila, semua orang juga sama, difabel atau bukan, disabilitas atau tidak gitu, kita bisa saja rentan, kita bisa saja tidak gitu. Yang menjadikan rentan sebetulnya adalah kondisi di sekitarnya gitu. Nah, kalau dirinya sendiri dia sudah bisa memanage diri gitu ya, bagaimana kemudian kayak contoh tadi Nabila itu kan supaya karena dia tahu gitu, Nabila tahu bahwa sangat sulit untuk menjaga jarak gitu ya, maka dia menyiapkan dia menyiapkan untuk membeli 2 tiket termasuk pendampingnya gitu, apakah dari anggota keluarganya atau mitranya gitu ya. Nah itu berarti ini kan di sini bahwa ada pemenuhan akomodasi layak nih gitu. Ini jadi salah satu yang mungkin juga bisa dipertimbangkan nanti oleh Mas Panji ya dan pengelolanya nanti gitu. Kemudian yang ketiga adalah itu tadi soal ketika pengambilan keputusan, mungkin yang sedikit hilang di situ atau tertinggal adalah konsultasi dengan orang dengan disabilitas yang memang punya perspektif gitu. Dalam artian kan si COVID ini di sini semakin berkembang nih ya gitu. Tapi di satu sisi juga kita ingin beraktivitas kembali, normal kembali, dan kita juga harus tahu diri juga bahwa artinya mengukur diri juga kita sudah siap nggak berada di wilayah publik gitu. Nah, yang terakhir saya kira kalau memang di dalam nanti pertunjukan Mas Panji itu ada penetapan dan saya yakin pasti ya harus menetapkan protokol kesehatan, termasuk di antaranya adalah harus adanya hasil dari swab antigen gitu. Nah ini juga harusnya diberlakukan sama
kepada calon penonton yang difabel atau disabilitas, misalnya pada Nabila. Atau misalnya Aal kalau mau nonton, dia juga harus ikut dong, misalnya harus mau swab antigen, termasuk pendampingnya juga harus ada gitu. Jadi jangan ada hanya satu aja, atau di satu sisi juga dari kitanya, dari teman-teman disabilitasnya juga tidak meminta pengecualian, misalnya karena saya disabilitas membawa pendamping, saya nggak perlu antigen, ya nggak juga gitu. Semuanya harus tunduk pada aturan gitu. Jadi intinya sih sebetulnya ketika itu aturan ada, diberlakukan sama saja. Artinya aturan prokes, dan tadi saya nggak ingin echoing dari apa yang Mas Panji ungkapkan ya, bahwa ya ini harus terbuka untuk artinya dalam skala besar, tetapi lagi-lagi ketika ketika sebuah aturan terutama terkait dengan kesehatan, nah inilah biasa dan seringkali ya kalau terkait dengan kesehatan, soal disabilitas ini masih sering dibenturkan, Mas. Jadi karena sebetulnya kan kalau kita lihat kembali bahwa disabilitas itu bukan penyakit, tapi disabilitas itu kita melihatnya itu adalah hambatan yang sebetulnya datang dari lingkungan sekitar gitu. Jadi beda banget antara penyakit dengan disabilitas. Sementara itu aja dulu kali ya. Ya, saya setuju dengan Cucu karena kita sama-sama penyandang disabilitas. Jadi sebenarnya kalau ini ya misalnya Nabila mau nonton ya Nabila dan pendamping juga harus siap untuk mengikuti prokes, termasuk diantaranya dalam menunjukkan hasil tes antigen itu. Saya juga setuju bahwa penyandang disabilitas itu memang rentan untuk terpapar COVID, terutama di ruang publik. Oleh sebab itu banyak penyandang disabilitas juga dalam satu pedoman ini juga sebenarnya itu untuk memprotek kita juga. Salah satunya Lala juga sebenarnya udah memberi solusi gitu, bahwa ketika dia datang nanti kemungkinan dia nggak akan datang sendiri, karena kalau datang sendiri dia akan banyak menyentuh orang lain gitu, akan dibantu oleh orang lain. Nah, oleh sebab itu saya nangkapnya Lala juga dengan membawa pendamping itu juga sebenarnya udah jadi satu solusi. Ditambah nanti memang kewajiban tes antigen juga harus dilakukan. Nah, ini gimana Mas Panji dengan dengan solusi-solusi seperti itu? Apa ada solusi lainnya agar teman-teman penyandang disabilitas juga tetap bisa menonton? Itu tadi sebenarnya salah satu solusi teman-teman penyandang disabilitas membawa pendamping juga itu sebenarnya udah jadi satu solusi untuk bisa aktif di ruang publik. Ya, makasih. Ini juga sebenarnya saya dari tadi kita ngobrol tuh saya lagi mikir, sebenarnya ada satu pihak yang sebaiknya ada ya, dan kita kan waktu itu kan pengen kan menjangkaunya anak-anak FKM dan FK. Sebenarnya kayaknya yang harusnya hadir di kita tuh si pemberi izin. Karena kita bisa aja diskusi kayak gini, tapi yang harus harus dimenangkan hatinya dan akalnya adalah orang-orang yang ada di pemerintahan, orang-orang yang ada di Satgas Covid gitu. Karena saya tidak punya cukup kemampuan untuk berargumen ketika saya berhadapan dengan mereka gitu. Kayak ambil contohnya aja, mungkin udah baca dari paparan yang waktu itu saya kasih, itu ada tulisan menurut WHO salah satu alasan kenapa teman-teman disabilitas itu tidak disarankan untuk atau dibilang lebih rentan adalah karena tulisannya kayak gini. Pengguna kursi roda itu biasanya duduknya bungkuk, dan kalau bungkuk tuh paru-parunya lebih kenapa gitu. Nah, saya kan ya buset dah, ini mana ngerti gue kalau misalnya diajak berargumen. Ini ada tulisannya kayak gini, Anda tahu nggak nih sanggahannya gimana? Ya nggak tahu, orang saya kerjanya gambar doang di kampus sama bengong. Jadi kalau kita mau nyari solusi, kemungkinan besar saya dari Comika Event itu datang bersama dengan perwakilan dari disabilitas untuk berargumen kepada pemberi izin. Itu yang pertama. Tapi itu berarti kita harus ngelakuin ini 15 kali. Karena beda kota, beda urusan izin. Saya nggak bisa ternyata bawa izin dari pusat. Karena misalkan pusat bilang sih acaranya Panji boleh, terus dibawa ke semua kota, nggak bisa. Karena
semua kota, nggak semua kota kondisinya sama. Ada yang lebih parah kondisi COVID-nya, ada yang lebih baik gitu. Dan sejujurnya ada juga kota-kota yang nggak peduli. Satu kota nggak peduli sama COVID, saya bingung sendiri. Nggak apa-apa Mas, aman, bikin aja acara di sini full capacity. Saya nggak mau. Hah? Kok full capacity sih? Ya nggak apa-apa di sini baik-baik aja. Enggak, saya setengah kapasitas aja deh, bener deh. Kan makanya di antara 15 kota itu cuma satu yang full capacity, itu Bali, itu juga karena outdoor. Karena dia di Gong Perdamaian, makanya bisa dibikin berjarak, full capacity, dan sirkulasi udara terbuka gitu. Nah jadi satu mungkin kalau kita bicarain solusi, kita 15 kali maju ke 15 Pemkot. Gak masalah Untuk kayaknya Mas. Nah itu dia sulit kan. Itu satu. Karena di masing-masing kota itu sebenarnya teman-teman organisasi penyandang disabilitas udah banyak mengadvokasi kayaknya. Jadi Mas, kalau menurut saya sih Mas Panji juga kayaknya nggak perlu keberatan untuk bisa melobi teman-teman penyandang, organisasi penyandang disabilitas di masing-masing kota, terutama juga kayak misalnya ada Lala di Perdik juga, mungkin Lala bisa mengadvokasi ini bersama teman-temannya di Perdik gitu. Ya. Ini ya berarti saya minta bantuannya untuk koordinasi untuk supaya itu bisa terjadi gitu. Karena ini sekarang juga kami mulai memasuki masa-masa ngurus izin, dan berarti komunikasinya mesti lancar di antara kita. Moga-moga bisa dapat 15 wakil di 15 kota tersebut untuk khususnya itu. yang ada teman-teman penyandang disabilitas ingin nonton ya Mas ya. Mungkin nggak semua kota, mungkin ada penyandang disabilitas yang mau nonton gitu. Tapi rasanya susah udah hal kalau kayak gitu. Nanti takutnya saya ketika saya ngomong sama satu komunitasnya bilang, ya udah dari kita nggak mau, terus pas saya munculin, ntar tersinggung lagi. Dan kadang-kadang ini prediksi saya, yang tersinggung itu bukan dari teman-teman disabilitas. Ketika diumumin dari 15 kota nasional ada 13 kota yang bisa ditonton oleh teman-teman disabilitas, 2 tidak. Nanti yang tersinggung tuh yang bukan disabilitas. Kenapa? Maksud saya mungkin nggak perlu diumumin seperti itu kali Mas. Jadi ya maksudnya itu apa ya istilahnya yaitu hak hak masing-masing kota gitu. Jadi diumumkannya di masing-masing kota, nggak harus diumumkan bahwa ini ada izin ini gitu. Atau gimana Mas? Tapi kan resikonya tetap ada ya Daal ya. Misalkan kita ngumuminnya di kota tertentu lewat komunitas, nanti kan tetap ada. Loh kenapa kota saya lihat di Instagram kota-kota lain kok mereka terbuka, yang saya enggak gitu. Intinya sih secara komunikasi nggak mudah. Ini pun yang nanti kalau kita berhasil nembusin teman-teman disabilitas jadi bisa nonton, nanti akan ada pertanyaan dari misalkan ibu-ibu perempuan hamil gitu. Mungkin saya habis ini bikin Zoom, bulan depan bikin Zoom sama aliansi perempuan hamil gitu. Ibu-ibu dengan baby blues semuanya. Kenapa saya tidak boleh nonton? Gitu. Yang dan nonton, ini akan yang ngebuka protes bukan terus. Ibu-ibunya. Saya pikir yang protes bukan ibu-ibunya. Nanti 15 tahun ke depan anak-anak calon bayi itunya yang bakal protes. Artinya saya bisa ngebayangin nih kalau kita berhasil nembusin teman-teman disabilitas untuk bisa nonton, hal yang sama akan dipertanyakan sama teman-teman lansia, walaupun teman-teman saya sih nggak lansia ya, tapi masyarakat lansia, terus ibu-ibu hamil, dan pasti akan dipertanyaan. Salah satu yang paling sering, terus terang harus saya akui, yang paling sering dipertanyakan adalah kenapa nggak bisa ada di care lagi. Dan ini membuat saya jadi harus tentunya nanti nggak tahu nih ke Komnas Anak atau ke mana gitu untuk memastikan sebenarnya anak-anak bisa nggak sih ditaruh di situ. Ini sih akan ngebuka banyak pintu. Jadi moga-moga sih dimaklumi bahwa ketika kita lagi berusaha untuk kita disabilitas, saya otomatis akan ngebuka untuk anak-anak, perempuan hamil dan lansia. Jadi 4 izin yang saya mesti perjuangkan. Karena nggak bisa cuma yang disabilitas doang gitu. Tapi harus yang saya ingin sampaikan. Kayaknya kapan nih Mas ya? Apanya tuh? Mulainya tanggal berapa ya? Mulai apa? Mulai show-nya Agustus. Pertama kali di kota mana? Oh Agustus, di kota mana Mas? Di Yogyakarta untuk pertama. Oh di Jogja. Itu ya. Tanggal berapa ya? Saya lupa. Pokoknya awal minggu pertama, weekend pertama Agustus. Itu dari Agustus sampai dengan November, ditutup di Istora Senayan Jakarta. Jogja tuh banyak aktivis disabilitas, Mas, sana keren-keren. Ya, tapi saya juga nanti mesti nyari selain aktivis disabilitas, aktivis
ibu hamil, aktivis lansia. Lansia juga ada, Mas. Iya, iya Aktivis makanya. lansia. Makanya. Jadi Mas Panji selain menyiapkan materi juga menyiapkan mentalnya. Ya nih Mas Panji, kita mau tanya juga Lala nih, bagaimana dari keterangannya dari Mas Panji, lalu juga Mbak Cucu, apakah Lala juga masih mau kekeh nonton atau masih mau mengadvokasi agar teman-teman penyandang disabilitas bisa tetap nonton, terutama di Kota Makassar ya, ya Lala ya? Iya Kak, sebenarnya masalah apakah nonton atau tidaknya, kalau saya pribadi masih mau nontonnya masih ya Kak, tapi yang penting untuk saya suarakan sebenarnya adalah bagaimana kemudian FKM dan FK dan juga Satgas COVID itu tidak menyamaratakan difabel, bahwa difabel semua, ketika kamu difabel berarti kamu adalah orang yang rentan dan memiliki risiko tertular COVID yang lebih tinggi ketimbang orang-orang yang biasanya disebut sempurna, gitu Kak. Ya. Saya boleh bertanya nggak sama siapapun yang sekiranya bisa jawab? Boleh Mas Panji, silakan. Kalau dari teman-teman yang teman-teman disabilitas yang apa aja nih yang sekiranya biasanya nggak ada kaitannya sama daya tahan tubuh. Kan tadi kan kita nggak mau sama ratain kan. Ada banyak sekali teman-teman disabilitas yang misalnya sebenarnya tidak rentan terhadap COVID. Nah itu kemungkinan besar apa aja gitu. Dan nanti gimana caranya kita ngomong kepada yang kita sepakati, kita teman-teman disabilitas kesepakati sebenarnya rentan gitu. Misalnya teman-teman disabilitas tahu nih, yang kalangan A, B, C, D, E, yang ini nih rentan nih. Sehingga kita sebagai kalangan disabilitas juga sepakatnya yang A, B, D, C, E enggak. Nah tapi ketika mereka bilang, lo aja bisa, masa gua enggak? Kan enggak semua yang A, B, C, D, E ini apa istilahnya dipukul rata, ada yang kondisi lebih baik, ada kondisi lebih buruk. Nah ini gimana nih, karena saya butuh bantuan masukan dari teman-teman. Ya, Cucu atau Ridwan mungkin mau kasih tanggapan. Ya. Ridwan dulu. Ya, silakan. Ini udah diskusi. Kenapa? Kakak duluan aja. Oh, oke. Kalau saya ditanya seperti itu, terus terang saya nggak akan bisa jawab, karena kita kembali lagi soal persepsi terhadap disabilitas itu sendiri gitu. Jadi kalau ditanya kemudian apa sih yang paling rentan dengan penyakit, saya pikir gini, yang kalau kita melihatnya adalah dari soal sisi ragamnya disabilitas itu kan sebenarnya hambatan yang ditemui ya gitu. Kalau saya bisa katakan kita nggak akan bisa jawab jenis mana gitu, jenis hambatan apa karena itu banyak sekali, karena kita balik lagi nih soal hambatannya itu sendiri itu seperti apa. Nah, yang perlu menjadi catatan adalah bagaimana kemudian komorbid ya, apakah orang tersebut punya komorbid atau tidak gitu. Nah, kalau misalnya dia punya penyakit penyerta, otomatis meskipun bukan disabilitas ya dia nggak akan bisa, sebaiknya tidak ikut gitu, sebaiknya tidak nonton. Dan alasannya bukan karena dia disabilitas, tetapi karena dia punya penyakit penyertanya gitu. Nah, karena dia punya penyakit penyerta gitu, maka tingkat keterpaparannya, karena ya kita tahu sendiri berdasarkan banyak referensi, siapapun orangnya yang mempunyai komorbid berarti dia rentan terhadap terpaparnya si virus COVID ini gitu. Nah, sementara bagi kalau di pertanyaannya itu tadi gitu, disabilitas yang seperti apa sih gitu, itu saya rasa nggak akan kita menemukan jawabannya gitu. Selama soal aksesibilitas dan akomodasi layak itu tadi dipenuhi gitu. Jadi kalau lagi-lagi tidak hanya untuk yang disabilitas netra, misalnya harus ada dengan pendamping, maka dipastikan gitu kalau misalnya Sudal kan kemana-mana dia harus ada sama pendamping juga, tetapi harus dipastikan juga si pendampingnya jangan punya komorbid gitu. Jadi ada dua tanggung jawab. Ada dua individu di situ. Itu sih kalau saya ngelihatnya. Jadi ya saya juga kan sama pengguna kursi roda gitu. Nah, buat saya karena saya tahu saya nggak punya pendamping gitu ya, artinya saya kalau travel biasa sendirian, makanya untuk sampai dengan saat ini saya belum mau menerima
tawaran untuk travel dengan pesawat misalnya, karena saya tahu kalau di pesawat itu berarti kursi roda saya banyak dipegang orang dong gitu, dan saya nggak tahu tangannya tuh kayak apa gitu. Berarti kan otomatis ketika ngeluarin kursi roda mesti benar-benar harus disteril di segala macam. Nah, prokesnya itu ada nggak gitu, peraturan dari maskapai ada nggak seperti itu? Itu yang saya belum tahu, makanya saya belum percaya diri untuk bisa travel dengan pesawat gitu. Jadi saya paling antar kota aja gitu, di dalam kota aja gitu, nggak dengan pesawat, karena saya nggak tahu aturan prokes handlingnya itu oleh maskapai seperti apa gitu. Nah itu, tetapi saya sendiri saya tidak punya penyakit apa-apa. Secara kesehatan saya sebetulnya sudah sangat siap untuk travel. Hanya saja peraturan yang ada itu belum tentu mendukung gitu. Itu jadi sekali lagi bukan karena jenis disabilitasnya, karena kita jangan terjebak kepada individu gitu, tetapi bahwa di lingkungan itu yang kemudian harus kita aware gitu, harus kita sadari gitu seperti apa. Jadi intinya kalau yang paling riskan terpapar ya itu mereka yang memiliki penyakit penyerta gitu. Termasuk di dalamnya misalnya yang autoimun ya kalau nggak salah. Nah, oh ya tadi saya mungkin ingin juga sedikit mengomentari soal yang ada referensi mengatakan kalau pengguna kursi roda itu kan membungkuk sehingga paru-parunya apalah gitu. Saya pikir ini ada salah penerjemahan dari bahasa Inggris, karena saya juga cukup bekerja juga di beberapa di organisasi internasional ya. Jadi sebenarnya ada dokumen Inggrisnya itu nggak seperti itu gitu. Tetapi entah kenapa kemudian sounds-nya dalam bahasa Indonesia malah jadi seperti itu. Itu jadi kesannya kita kayak pesakitan banget gitu ya. Padahal kalau nggak salah ya itu di dalam dokumennya itu karena posisi pengguna kursi roda itu kan selalu duduk, artinya ada risiko ketika orang berbicara mungkin terlalu dekat ke wajahnya. Tetapi kan itu lagi-lagi seharusnya ada lagi edukasi bahwa bagaimana sih sebenarnya menjaga jarak itu gitu. Bagaimana jaga jarak itu juga sebenarnya kemudian bisa mengeliminasi, mengurangi risiko keterpaparan. Jadi kalau saya ngelihatnya itu sih yang tadi yang soal ada pengguna kursi roda membungkuk terus paru-paru apa itu ada salah interpretasi di dalam bahasa Indonesia saya pikir ya, karena saya punya juga dokumen yang itu saya setuju persis sama Panji dengan Teh Cucu ya. Karena disabilitas itu sebetulnya sama dengan non-disabilitas pada umumnya. Hanya saja kan sampai sekarang pemahaman itu disabilitas identik dengan sakit. Nah itu yang menjadi selalu momok diskriminasi pada kita. Bahkan kalau boleh saya cerita sedikit, saya menggugat Lion Air, Kemenhub dan juga Angkasa Pura itu karena saya dianggap saya sakit, nggak boleh bepergian, nggak bisa bepergian keluar kota dengan pesawat. Nah ini saya gugat dan ya di pengadilan saya menang Mas Mandi, sampai ke MA malah. Nah itu tanda bahwa sebetulnya disabilitas itu sama dengan non-disabilitas. Seperti tadi Teh Cucu bilang, ada penyertanya itu yang memang semua orang kan ada masing-masing riwayat penyakit dan lain-lain. Pada intinya, semua disabilitas sebetulnya bisa dengan aturan protokol kesehatan yang ketat, ya bisa melakukan hal apapun. Jadi, balik lagi ketika ditanya disabilitas apa jenisnya, ya nggak ada sebetulnya. Masing-masing individu ya punya risiko tersendiri. Seperti itu sih. Ini mungkin sama halnya ketika penonton yang non disabilitas ingin nonton stand up-nya Mas Panji. Mungkin Mas Panji nggak tahu ketika ada penonton di situ ternyata mungkin punya penyakit jantung. Lalu ada penyakit jantung, ada penyakit tadi yang epilepsi. Nah ini kenapa hanya penyandang disabilitas yang dikategorikan langsung untuk tidak nonton, tapi bagaimana dengan penonton-penonton yang mungkin secara ini invisible ya, nggak kelihatan bahwa dia itu punya penyakit gitu. Nah kalau saya sih mungkin sedikit usulan, kemarin juga saya sempat pada akhirnya saya harus ke dokter gigi walaupun saya tahan sebenarnya, tapi di situ saya suka dengan aturan-aturannya di situ. Salah satunya aturannya kita nggak boleh datang kalau kita suhunya di atas 37.
Lalu kalau kita pilek dan batuk, kita juga lebih baik tidak usah datang. Nah, mungkin aturan-aturan seperti itu juga bisa diberlakukan juga di pertunjukannya Mas Panji. Ya. Nah, terus yang saya mau tanyain bagaimana juga dengan tadi yang penonton yang non disabilitas, tapi kita nggak tahu juga bahwa sebenarnya juga dia punya penyakit bawaan. Tadi kata Mas Panji juga ternyata orang tersebut juga baru keluar dari UGD seperti itu. Ya, itu tadi informasi menarik tuh soal gugatan sampai ke MA soal naik pesawat ya, karena asumsinya kalau misalnya teman-teman dengan disabilitas bisa naik pesawat, kenapa jadi nggak bisa nonton komedi kan gitu sebenarnya ya. Tadinya saya mau nanya, di mana aja selain di komedi yang gimana cara ngomongnya? Ada contoh-contoh kasus di tempat lain nggak di mana itu bisa kita jadiin acuan untuk membuka peluang kita bisa bikin acara-acara komedi ini terbuka terhadap teman-teman disabilitas kayak salah satunya kemarin udah terbukti ternyata orang dengan disabilitas bisa naik pesawat, itu mah bukan penyakit, itu soal hambatan gitu. Kalau karena dengan kategori itu saya juga sebenarnya disabilitas kecerdasan ya karena saya terhambat kecerdasan saya. Tapi maksudnya kita bisa pakai itu sebagai contoh nih, tuh pesawat bisa. Terus misalkan kita tahu di tempat lain kemarin di kawinan ada tuh disabilitas bisa ikutan gitu. Kawinan juga prinsipnya kurang lebih sama. Nah, jadi ini kita kumpul-kumpulin nih gitu. Karena soal itu pertanyaan pertama yang terkait yang teman-teman lain masyarakat ya pada umumnya ya yang bawa penyakit di dalam yaitu juga argumen yang tepat untuk diberikan kepada pemberi izin ya. Sekali lagi rasanya yang kurang tuh di sini tuh ada beberapa pihak kayak kita nggak punya dokter di antara kita yang bisa ngomong dari sisi medis, kita nggak punya pemberi izin di antara kita yang bisa mengiyakan keinginan kita karena semoga yang nonton sadar ya, ini tuh sebenarnya bukan sesuatu karena waktu itu ada banyak yang DM ke saya, Mas Panji, ini kayaknya teman-teman disabilitas pada protes ke lu nih. Saya bilang, kayaknya lu salah baca deh. Protesnya itu bukan ke gua, ke yang ngasih izin. Gua kan mengikut. Saya kan warga negara Republik Indonesia yang harus taat aturan gitu. Masa mau saya lawan? Kalau mau saya lawan semuanya, nggak usah pakai izin sekalian. Saya kan justru pengen ngikutin aturan. Kalau mau mereka tuh kelihatannya protesnya kepada orang-orang yang menciptakan peraturan, yang mengeluarkan izin gitu. Nah, yang nonton ini semoga sadar bahwa semoga sih dianggapnya saya duduk bersama dengan teman-teman disabilitas mencoba untuk memastikan ini bisa terjadi gitu. Karena kalau Anda berpikir saya adalah orang yang menghalangi itu, pikirannya salah. Itu tuh orang lain gitu. Saya mau ngikutin aturan mereka gitu. Nah, jadi ini contoh-contoh lain yang kita mesti pikirin gimana caranya ya. Apalagi gitu yang waktu itu kita bisa jadi yang pernah terjadi selain bisa naik pesawat yang kita bisa sodorin kepada pemberi izin. Ini argumennya 1, 2, 3, 4, 5 sehingga harusnya teman-teman disabilitas bisa nonton konser gitu. Ya, sayang sekali ya kemarin juga saya udah berusaha juga minta dari FKM UI untuk bisa hadir di sini juga dengan Satgas COVID-19-nya juga bisa hadir di sini tapi sayang mereka tidak datang, mungkin mereka juga takut terpapar oleh kami mungkin kali ya. Mengenai pertanyaan tadi Mas Panji, apakah ada kasus-kasus yang sama seperti kasus Mas Panji seperti ini? Memang kasusnya lebih kepada memang regulasi ya Mas Panji ya. Tadi kayak contohnya Ridwan, dia nggak boleh terbang atau sebenarnya boleh terbang tapi dia harus menandatangani bahwa dia itu orang sakit. Nah ini mungkin Mbak Cucu bisa cerita ya kasus-kasus regulasi yang mengakibatkan penyandang disabilitas banyak terdiskriminasi. Karena pandangan sakit itu tadi. Saya mungkin belum ini dulu, jadi kita karena pertanyaan Mas Panji kan tadi ada nggak sih contoh-contoh yang sebetulnya penyandang disabilitas itu mereka terlibat juga gitu loh ketika terutama dalam situasi COVID ini. Saya mengambil contoh adalah kawan-kawan di daerah yang terkena gempa dan seroja kemarin. Jadi teman-teman kita, teman-teman yang aktif di organisasi disabilitas, mereka turun langsung loh. Memberikan merespon emergensi baik itu yang di NTT, baik itu yang di Sulawesi Barat, baik itu tahun lalu itu yang Merapi ya di Jogja.
mereka terlibat aktif langsung di sana, bahkan di shelter. Dan mereka orang-orang dengan disabilitas. Dan juga mungkin yang tadi kembali lagi kalau kita anggap bahwa sebagai kelompok yang berisiko tinggi gitu, orang yang nggak tahu duduh gitu, jangan-jangan ini malah jadi menambah dan sebagainya. Tetapi itu menjadi salah satu contoh bukti bahwa ya kawan-kawan dengan disabilitas apapun itu, selama dia tahu dengan kondisi dirinya, kondisi kesehatannya, kemudian yang kedua tentunya harus mengikuti protokol kesehatan, seharusnya tidak ada masalah. Jadi kalau tadi mungkin informasi hanya sekedar tamu di undangan nikahan, skalanya mungkin kecil. Tetapi kalau saya yang tadi saya maksud adalah kawan-kawan dari disabilitas yang mereka malah justru terjun langsung dalam kondisi yang double risk sebetulnya. Ya COVID, ya dalam situasi bencana. Itu. Nah kemudian kalau terkait dengan regulasi di Indonesia ini memang dosanya tuh pernah ada peraturan Menteri Kesehatan, tapi sudah lama sekali, itu tahun 60-an. Barangkali kita juga belum pada lahir ya. Tahu sekitar itu. Jadi ada yang mengatakan dalam peraturan itu keterkaitan bahwa dulu kan namanya bukan disabilitas ya, cacat itu bagian dari adalah pokoknya keterikatan dia disamakan dengan orang yang sakit. Nah dari situlah kemudian lahir banyak sekali peraturan diskriminatif yang kemudian menyamaratakan orang dengan disabilitas itu sebagai orang sakit. Salah satunya adalah di maskapai domestik di Indonesia, mereka punya aturan bahwa penumpang dengan disabilitas itu harus tanda tangan bahwa tanda tangan surat keterangan sakit, dan poin-poinnya itu salah satu poinnya adalah kalau terjadi apa-apa pada penumpang ini, maskapai tidak bertanggung jawab apa-apa. Padahal kan kita sama bayar tiket gitu kan. Nah itu, jadi ada juga banyak, termasuk juga penolakan yang berbasis itu tadi karena disamakan dengan orang sakit, itu dianggap orang sakit. Termasuk penolakan masuk ke universitas juga masih ada kejadian itu. Tapi kalau tadi contohnya dalam situasi COVID ini bahwa orang dengan disabilitas juga sudah terlibat aktif loh gitu. Itu adalah salah satunya mereka yang terlibat aktif langsung di emergency response, misalnya di wilayah-wilayah yang kemarin terdampak bencana. Saya pikir juga teman-temannya Nabila yang di Makassar juga ya, teman kita Nabila di Mamuju itu juga mereka aktif langsung ke lapangan. Ya, mungkin Nabila mau bertanya ke Mas Panji atau ada Iya, mau? Kak. Mau bertanyanya soal ini sih. Apakah waktu nerima peraturan dari kebijakan bahwa difabel itu adalah orang rentan dari FKM dan FK 5 universitas itu, Kak Panji ada nggak? Kan Kak Panji banyak open minded juga dan punya banyak teman difabel juga, kayak Bang Jack misalnya. Nah, apakah Bang Panji pernah nanya langsung ke Bang Jack gitu untuk cari tahu memang benar sih difabel ini rentan penyakitan atau enggak gitu? Ya sebenarnya tadi udah sempat dibahas, sebenarnya kalau ke Bang Jack spesifik sih tidak, tapi kaminya sendiri sama Bang Jack memang mengerjakan acara. Jadi artinya kami tahu ada aturan itu, tapi dan memang tidak ada aturan spesifik dari sisi pemerintah. Kami tahu kami dikasih precautious, dikasih indikasi untuk berhati-hati. Tapi bahkan kami bikin acara komedi gitu. Jadi dipahaminya adalah Comika Event itu bukan nggak mau bikin acara komedi accessible untuk teman-teman yang difabel. Mau sebenarnya bahkan bikin. Hanya saja yang ribet ini ketika Panji penontonnya itu jauh lebih banyak. Saya khawatir sekali untuk nyebut angka jumlah penonton. Karena seperti yang kita tahu masyarakat tuh bisa aja nih izin sudah saya dapatkan. Diberikan sama pemberi izin. Terus termasuk misalnya ya, termasuk untuk teman-teman difabel gitu ya, disabilitas dikasih. Terus pas masyarakat umum dengar, ada sekian ribu orang di dalam satu acara, terus nanti diramein di sosmed, terus pemberi izin jadi narik izin. Nah itu tuh peluangnya besar sekali. Makanya lebih ke faktor resikonya, plus makin banyak penontonnya faktor resikonya juga makin gede gitu. Jadi
sebenarnya kalau ditanya pernah ngomong sama Bang Jack, nggak pernah dari sisi aturan, dan nggak perlu, karena A, yang ngasih aturan sebenarnya udah diskusi dengan kalangan-kalangan disabilitas juga, dan B, kami kan bikin acara komedi anyway dengan Bang Jack gitu. Jadi kami tahu sebagai sebuah perusahaan kami tetap bikin acara yang accessible untuk teman-teman disabilitas. Hanya saja untuk yang Panji ini yang ribet karena penontonnya banyak banget dan mata yang menghadap ke Panji ini sulit banyak banget, sehingga salah langkah yang kami lakukan kalau misalkan ternyata ada satu aja kasus kami jadi nggak bisa jalan dan industri yang lagi coba untuk diputar kembali roda ekonominya juga jadi nggak berhasil gitu. Jadi itu sih jawabannya. Tidak karena si yang bikin paper, yang bikin hasil penelitian juga sudah melakukan diskusi dengan teman-teman lintas kalangan termasuk disabilitas, artinya sudah terjadi di sana. Jadi saya berpegangannya adalah diskusi sudah terjadi, makanya keluar aturan seperti ini. Dan kami pun sebenarnya bikin acara yang ramah disabilitas di tahun ini. Bang Jack tuh acaranya tahun ini. Cuman beda kasus ketika harus untuk si Panji gitu, karena penontonnya banyak, terus udah gitu resikonya jadi makin gede. Ya ini juga sebenarnya ada titipan dari Bang Jack juga. Gimana nanti kalau pertunjukannya saya sendiri, padahal visi misi saya juga sebenarnya juga ingin ada aksesibilitas di tempat pertunjukannya dan mungkin lebih banyak lagi penonton dari penyandang disabilitas. Nah ini tolong ditanyakan juga ke Bang Panji katanya. Iya, itu malah kami akan jalan terus, orang meetingnya jalan terus secara internal untuk itu gitu. Jadi yang paling rumit dari kenapa Panji nggak bisa bikin aksesibilitas ini di Komedi Domino adalah karena faktor resikonya itu yang lebih besar gitu. Faktor mata yang memandang dan faktor ini diramaikan gitu. Yang karena asumsinya ya, kalau misalnya aturan yang dirilis sama pemerintah udah diskusi dengan teman-teman disabilitas, berarti ada teman-teman disabilitas yang setuju sama apa yang pemerintah katakan, dan berarti tidak akan setuju kalau misalnya saya buka aksesnya untuk teman-teman disabilitas. Jangan-jangan nanti akan ada yang protes, kenapa Mas Panji jadi kasih izin? Terus kalau saya jawab, ya kan semua balik ke masing-masing. Ya tapi kan anak saya jadi akhirnya jadi merasa dibolehkan gitu. Nanti salah lagi. Tapi saya asumsikan nih kita kompak aja ya. Semuanya sepakat nih, semua teman-teman disabilitas sepakat bahwa kita bisa nonton bareng-bareng gitu. Karena saya sih cukup pede. Kayaknya sih nggak akan kejadian ketika izin didapatkan terus ada protes, justru sebaliknya dari teman-teman disabilitas. Mas Panji, kalau untuk semua ya, untuk penonton Mas Panji ini nanti prokesnya apa aja tuh, detail sampai detail nggak ketika membeli tiket gitu nih? Ya. Sampai detail ya. Ya. Di tersinggung oleh panji.com itu ada di pojok kiri bawah tuh ada prokesnya dan bisa di-download. Itu ada belasan halaman. Saya sangat percaya diri dengan prokesnya tadinya ya, sebelum ketemu sama teman-teman disabilitas dan diprotes. Karena saya cukup yakin ini prokesnya lebih ketat daripada kawinan yang dihadiri Pak Jokowi kemarin. Saya sangat yakin gitu. Jadi kalau Pak Jokowi aja datang ke acara macam itu, harusnya sih orang bisa datang ke acara ini. Wah, ini Oces Ria bakal turun ini, bakal ditutup nanti nih. Beberapa diantaranya adalah keharusan kami bikin kursinya berjarak. Jadi udah pasti 1,5 meter minimal. Terus itulah membuat pertunjukannya 2 kali. Saya nggak pernah bikin tour yang, kalau tour ya 2 kali, tapi kalau show biasa sih sering juga. Bikin pertunjukan 2 kali. Terus gedungnya harus punya sertifikat CHSE. Kalau nggak pakai, saya nggak mau pakai. Maksudnya kalau dia nggak punya, saya nggak mau pakai. Terus udah gitu harus, nah ini akan ada pengumuman baru nih. Pengumumannya bukan pelonggaran tapi pengetatan. Kemarin saya bilang, karena dari pemerintah juga, pemerintah sempat bilang bahwa surat vaksin bisa menggantikan PCR dan antigen. Dan waktu itu saya bilang ya, walaupun bisa menggantikan, saya menyarankan antigen tetap aja, karena kan vaksin kan nggak menutup kemungkinan untuk kena. Nah, tapi akhirnya pemerintah kelihatannya merevisi dan mereka mewajibkan untuk tetap pakai antigen sama PCR. Jadi nanti bentar lagi saya mau bikin pengumuman bahwa walaupun udah vaksin, wajib minimalnya antigen. Itu aja akan membuat orang pada refund pasti. Tapi ya emang itu yang benar. Jadi itu yang mesti dilakukan gitu.
Jadi vaksin itu nggak membuat mereka jadi nggak mesti ngasih antigen dan PCR. Jadi antigen sama PCR tuh wajib minimal ya. Mesti milih. Nggak bisa genose karena genose juga belum ada dalam aturannya pemerintah. Kalau ada, saya akan pakai. Terus udah gitu juga tidak boleh ada transaksi fisik di tempat. Tadinya nggak boleh ada makan dan minum sama sekali. Tapi akhirnya jadi boleh asal transaksinya nggak fisik dan bentuknya nggak prasmanan. Terus apa lagi? Yang artinya kalau misalnya mau beli merchandise ya transaksinya online di tempatnya pick up gitu sifatnya. Jadi misalkan Lala belinya online, nanti pas hari H Lala pick up barangnya, nggak perlu transaksi lagi. Terus udah gitu akan ada sejumlah titik cuci tangan dan sejumlah titik hand sanitizer. Itu juga sebenarnya bikin pusing banyak promotor karena jadi banyak biaya, tapi itu yang akan tetap kami sediakan sesuai jumlah yang seharusnya. Terus semua penonton harus ngisi assessment di Clue Apps. Clue itu mitra tech kami, mitra teknologi kami. Jadi semua penonton tuh ngisi form dulu tuh untuk memastikan kami punya data historinya mereka untuk semuanya. Dan kaitannya dengan itu adalah semua penonton tuh punya nomor kursi. Dulu nggak pernah. Kenapa punya nomor kursi? Supaya bisa tracing. Jadi kalau misalkan sekiranya, semoga enggak, tapi sekiranya ada yang ternyata positif, kita bisa tracing di daerah dia siapa aja yang mesti kita hubungin untuk cari tahu siapa aja yang mesti dicek apakah COVID atau enggak. Terus pintu masuknya juga dibedain antara penonton. Sebenarnya beberapa kelas beda akses masuk. Terus kru juga nggak bisa masuk lewat akses yang sama. By the way, semua pengisi termasuk kru juga pasti akan minimalnya antigen atau PCR. Saya sendiri sih semua pertunjukan akan PCR, jadi 15 kali PCR sebelum setiap 15 kali acara. Terus salah satu teknologi yang dikasih sama Clue adalah Clue thermal, itu adalah scan gitu. Kalau nggak pakai masker nggak bisa masuk, kalau panasnya tinggi nggak bisa masuk. Dan di dalam gedung pertunjukan tetap harus pakai masker, nggak boleh dicopot sama sekali. Itu aja banyak yang jadi nggak mau nonton. Nggak mau, males ketawanya nggak bebas, cik gitu, aneh-aneh banget ketawanya nggak bebas. Terus udah gitu antara show 1 dan show 2 harus dikasih jeda sejumlah jam supaya bisa ada didisinfektan dulu dan sirkulasi udaranya bisa dirapihkan. Terus udah gitu juga harus ada rekayasa sirkulasi udara di setiap pertunjukan. Dan nanti kalau misalnya kita berhasil, maka akan ada dibantu dengan aksesibilitas untuk teman-teman difabel kayak ramp. Dan untuk teman-teman yang jadi sebenarnya ya waktu di Pragiwaksono itu kami desain supaya teman-teman disabilitas bisa mandiri. Itu sesuatu yang didesainnya. Makanya kalau misalkan teman-teman ingat, nggak tahu udah nonton waktu itu atau enggak, itu ada kayak markanya itu untuk yang ngeraba itu ya itu sempat kami siapin, walaupun pada akhirnya kebanyakan sih teman-teman disabilitas pakai pembimbing juga. Ya itu adalah sejumlah teman, masih ada banyak lagi tuh yang saya kurang begitu ingat karena banyak banget, ada belasan halaman, tapi semuanya bisa dilihat di tersinggungolepanji.com dan bisa diunduh di situ. Dan itu juga nggak fix ya, jadi bisa berubah. Kayak yang kita sepakatin mungkin akan mengubah itu, dan kayak yang tadi saya bilang, tadinya kalau udah vaksin, PCR dan antigen jadi opsi, atau disarankan, sekarang jadi wajib gitu. Ya, jadi tadi kalau saya tangkap dari Cucu kan ya, sebenarnya protokol kesehatannya sudah bagus banget, udah rapi banget gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah juga buat teman-teman penyandang disabilitas, juga sebenarnya untuk bisa nonton dan mengikuti aturan protokol kesehatan yang akan dilakukan nanti gitu Mas Panji. Gimana? Loh, masih di mute. Kedengaran nggak? Enggak. Cek. Coba cek. Halo, ya. Kedengeran? Kecil sih, tapi nggak apa-apa sih. Kedengaran tapi tipis. Putus. Tipis banget ya. Nggak tahu nih. Kalau saya ngelihatnya dengan protokol kesehatan yang sudah sangat ketat seperti itu, seharusnya nggak ada alasan untuk kemudian melarang penyandang disabilitas. Tapi mungkin ada satu poin yang mungkin perlu ditambahkan, saya nggak tahu, ini hanya tawaran aja ya.
salah satunya adalah bahwa penyandang disabilitas diharuskan datang bersama pendamping. Itu mungkin bisa jadi salah satu opsi, sehingga kan tujuannya adalah untuk mengantisipasi itu tadi, jaga jarak. Jadi tidak lagi orangnya komika yang mendampingi misalnya. Tadi kan gini, kalau Mas Panji berpendapat bahwa sebenarnya untuk mendukung kemandirian ya, mendorong kemandirian. Nah, kemandirian itu kan bukan berarti apa-apa dilakukan sendiri, tapi bagaimana kita mempunyai keputusan sendiri bahwa saya mau datang sendiri atau datang dengan pendamping. Nah, tetapi untuk protokol ini, saya pikir salah satunya kewajiban untuk datang bersama pendamping itu adalah menjadi salah satu bisa menjadi salah satu solusi. Jadi bahwa karena ini kan orang pasti banyak gitu ya, tadi kapasitas besar dan mungkin juga sulit untuk mengontrol nanti ada banyak sentuhan atau bagaimana gitu, sehingga itu bisa jadi salah satu usulan menurut saya. Ya, terima kasih. Oke. Mas Ridwan? Oh, tentunya dengan prokes yang sama ya, protokol kesehatan yang sudah disampaikan sudah ditulis ditentukan oleh Mas Panji, itu semua harus diikuti, plus misalnya kalau untuk penyandang disabilitas harus ada pendamping. Ya, oke. Silakan Mas Ridwan. Ya, pada intinya sih saya optimistis ya Mas Panji akan menjadi komika yang ramah disabilitas, dan ya kita siap mensupport untuk mengadvokasi hal apapun terkait disabilitas Mas Panji. Ya, Teh Cucu ya sama Uda dan teman-teman. Intinya kami disabilitas pun butuh bahagia, butuh hiburan sama. Jadi diskriminasi itu ya, ya udahlah gitu. Ya, sebenarnya dari sisi saya, prinsip saya adalah semua orang tuh butuh ketawa karena semua orang tuh stres. Apapun sukunya, apapun agamanya. Saya ngerasa Komodo itu penting-pentingnya sekarang untuk bisa terselenggara karena semua orang sedih, semua orang stres karena pandemi. Nggak terbatas. Mungkin dari Lala. Nggak ada lagi, Kak. Nah, misalnya nih, tadi salah satu solusinya misalnya Mas Panji ingin coba mendapat dampingan dari teman-teman penyandang disabilitas di beberapa kota, misalnya kayak Lala yang mungkin masih istilahnya masih berupaya untuk ingin nonton, lalu ingin mengadvokasi dengan teman-temannya di Makassar. Apakah ini Lala akan dilanjutkan dengan Mas Panji atau gimana, Mas? Iya, tentunya. Saya sih ini kan gini ya. Kami dalam masa-masa mulai ngurus izin karena udah semakin dekat acara, dan dalam izin kami akan pastikan untuk mendapatkan peluang supaya teman-teman disabilitas, mungkin perempuan hamil, mungkin lansia, supaya bisa nonton. Nanti ketika kami mulai maju ketemu sama mereka, siap-siap aja saya akan minta bantuan teman-teman juga nih untuk mengakses teman-teman disabilitas di setiap kota ketika kami ngurus izin di setiap kota. Cuman yang saya pengen sampaikan untuk yang nonton, biasanya ya saya suka merhatiin gini, biasanya itu orang tersinggung tuh karena nggak kenal sama saya. Ya. Kemarin saya sempat menyinggung masyarakat, bukan menyinggung masyarakat. Jadi ada yang tersinggung karena dianggap saya menghina pahlawan. Saya ada joke tentang bambu runcing. Kemarin sempat ramai tuh. Terus dibilang si Panji ini menghina pahlawan. Terus saya ditanya sama teman-teman, gimana lu dianggap menghina pahlawan? Udah pasti nggak kenal gue. Kalau dia tahu gue dan tahu karya gue, nggak mungkin kepikiran dah gue menghina orang. Beat-beatnya saya dan lagu saya juga membela para pejuang gitu. Terus kemarin ada yang protes sama saya karena saya dianggap menghina teman-teman Tionghoa gitu karena saya punya joke tentang 98. Saya bilang itu pasti datang dari nggak kenal gue, karena kalau kenal gue nggak mungkin mereka menganggap gue menghina Tionghoa, orang joke-joke gue banyak yang ngebela gitu. Termasuk kepada teman-teman disabilitas, kalau misalkan sempat tersinggung dan merasa Panji ini tidak mengakomodir. Termasuk kucing nggak kenal Mas Panji, makanya tersinggung. Betul, soalnya di kucing-kucing mas santai, ada 5 kucing tinggal di rumah saya.
yang tersinggung sama saya nggak tahu tuh, tapi kalau di rumah saya itu ada 5 kucing, saya hitung malah. Dan saya tahu mereka tinggal, orang kawinnya aja di rumah saya harus mendengar tuh mereka beraksi demi apa namanya, mereka beranak pinak. Termasuk teman-teman disabilitas, karena saya pernah cerita dan saya akan cerita lagi. Waktu saya SD, saya berteman dengan seorang perempuan yang disabilitas sebenarnya. Di samping SD saya itu ada YPAC, Yayasan Pendidikan Anak Cacat. Dulu siapapun dengan disabilitas tuh dipisahin, seakan-akan manusia yang berbeda gitu, dimasukin sekolah di YPAC gitu. Terus saya nanya sama teman saya itu, nanya sama dia, kan namanya juga anak SD ya. Kalau lu sekolahnya di sini sih, bukan sekolahnya di sana, itu kan sekolah untuk Yayasan Pendidikan Anak Cacat. Terus dia jawab, ini jawaban kepegang sama saya selamanya. Ya kan gua nggak cacat, kata dia gitu. Terus saya langsung bilang, benar juga ya. Dan di SD itu saya di dalam satu SD itu ada yang apa namanya, kakinya disabilitas. Terus udah gitu ada yang kita sih nyebutnya learning difficulties ya sekarang. Jadi bukan cacat atau bukan disabilitas. Ada itu, saya punya teman yang gay. Dari saya SD sampai sekarang dia gay, jadi emang confirm gay. Terus saya punya teman kakak saya itu tunarungu, tapi kuliahnya hukum dan berhasil jadi lawyer. Kebayang nggak sih jadi lawyer gitu yang tunarungu gitu. Jadi saya selalu dikelilingi sama fakta bahwa yang disebut sebagai disabilitas itu tidak disabilitas. Makanya saya bisa yakin di stand up komedi Indonesia satu-satunya manusia yang ngebahas itu di pertunjukannya cuma saya, dan saya nyebutnya difabel, nggak nyebutnya disabilitas karena saya pahamnya differently able gitu. Jadi semoga nggak ada sih yang tersinggung sama saya karena dianggap saya mendiskriminasi, karena saya orang terakhir yang akan seperti itu. Malah saya mitra sebenarnya. Di pertunjukan saya terakhir saya ngomongin bahwa orang buta juga bisa stand up, makanya saya jadikan joke dan saya jadikan closing joke bahkan. Jadi moga-moga di kesempatan ini juga saya pengen menyampaikan kepada siapapun yang nonton, kalau ada teman-teman disabilitas yang sempat baca tulisannya Lala dan salah nangkep dari apa yang Lala maksud dan merasa saya melecehkan, saya bisa jamin enggak sih, saya orang terakhir, dan bahkan sebenarnya saya mitra karena sampai dengan detik ini hanya ada satu stand up comedian di antara ribuan di Indonesia yang ngebahas soal ngebela hak-hak difabel, dan itu adalah saya sendiri dari tahun 2013. Nah, saya bisa pastikan saya lagi pengen mengusahakan supaya ini terjadi. Semoga dimaklumi bahwa kemarin izin itu tidak diberikan dari saya kepada teman-teman adalah dalam rangka saya ngebela teman-teman justru. Cuman saya bisa paham kalau tidak ditangkap dengan cara yang sama. Dan saya lagi berusaha dan moga-moga teman-teman disabilitas juga mau ngebuka aksesnya untuk memastikan saya punya teman nih untuk maju ke setiap kota di Indonesia untuk dapatin izinnya. Mungkin terakhir tawaran dari saya kali Mas Panji, bagaimana mungkin Mas Panji bisa mengundang teman-teman penyandang disabilitas perwakilan di masing-masing kota pertunjukan Mas Panji, diundang untuk di konten Mas Panji, mencari solusi misalnya. Kalau memang teman-teman penyandang disabilitas di masing-masing kota ingin tetap nonton pertunjukan Mas Panji gitu. Jadi di situ ada dari teman-teman mungkin ada diskusi solusi atau gimana gitu Mas Panji. Itu aja tawaran dari saya. Terakhir mungkin dari masing-masing teman-teman mungkin ada pesan-pesan terakhir atau apa, silakan. Ya, dari saya sih ya terima kasih banyak untuk kesempatannya bisa Mas Panji klarifikasi di sini. Kami semua juga mensupport apa yang Mas Panji upayakan. Sukses terus dan selalu berdampingan dengan kita disabilitas. Ini itu aja. Amin, thank Dan you. jangan lupa itu Mas Panji, kalau saya baca juga dari Lala juga mungkin website komikanya juga mungkin bisa dibuat lebih aksesibel lagi. Itu bisa dikomunikasikan juga bagaimana website yang aksesibel buat teman-teman penyandang disabilitas. Dari Lala, Cucu. Kak Cucu dulu, Kak. Sweet. Baiklah. Kalau dari saya sebenarnya lagi-lagi saya sangat apresiatif sih sebetulnya gitu. Mudah-mudahan kita ada solusi yang terbaik untuk semua. Kemudian yang ketiga, sebenarnya si Udaal pengen nonton, cuman nggak tahu dia nggak ke Bandung ya. Nah, sayangnya enggak. Kalau ke Jangan. Bandung dia
Aduh, gregetan kalau Bandung. Jangan-jangan memang Mas Panji takut karena Bandung banyak COVID-nya. Aku nonton waktu yang di JCC, Mas. Oh iya. Saya itu baru banget di stand up, bukan di stand up comedy, nonton stand up comedy, dan itu pertama kali diajak si Uda ke ayo nonton. Dia sih awal-awal ketawa, tapi ujung-ujung lama-lama kok gue capek juga ya gitu, akhirnya diem aja. Terus kata si Uda, lu mah parah, payah katanya. Ya, satu lagi juga Mas Panji, dari saya dan Cucu juga nonton juga sebenarnya juga kami ingin langsung ke Mas Panji juga evaluasi aksesibilitas, bagaimana persiapan evaluasi aksesibilitas di JCC gitu, dari sisi website, aksesibilitasnya, pelayanannya. Sebenarnya kami juga ingin diskusi soal itu juga waktu itu dengan Mas Panji, karena seperti website aja sebenarnya juga dulu kami juga punya pengalaman nonton Coldplay di Melbourne, itu juga ada jalur khusus ya Cucu ya, jadi ada coba di mute-nya diceritakan itu bagaimana contohnya? Contohnya aja, contoh website. Contoh waktu pengalaman kami mau nonton konsernya Coldplay di Melbourne itu, jadi pada saat kita klik websitenya itu atau yang jualan tiketnya itu ada pilihan. Jadi kan sama aja semua berdasarkan kelas kan ya. Jadi ada 1, 2, 3 misalnya kelas dan di setiap kelas itu mereka semua ada masing-masing pilihan untuk tiket bagi yang difabel gitu atau yang disabilitas gitu, dan itu nanti disediakan juga untuk pendamping juga gitu. Jadi waktu itu kita beli karena waktu itu kan saya masih mahasiswa ya duitnya terbatas, terus numpang juga gitu ya. Nah, kalau di Melbourne itu si Udaal kemarin dapat konsesi juga. Jadi konsesi mereka di sana tuh ada semacam aturan untuk yang disabilitas yang membutuhkan support banyak seperti si Udaal kan dia nggak bisa, maksudnya dia kemana-mana harus didampingi, dan jadi di situ saya kemudian menjadi pendamping, dan di konser itu konsesinya adalah tiket free untuk pendampingnya, tapi si Udaal mah full bayar gitu. Bagus Mas Panji, karena itu untuk identifikasi awal kan. Jadi penonton Mas Panji itu ada disabilitas, jadi nggak perlu lagi susah nyarinya. Ya, baik. Terima kasih. Ya, itu aja dari kami, Mas Panji. Terima kasih banyak sudah mau. Lala belum, Lala? Oh, Lala tadi udah. Oh iya, lupa Lala. Sorry. Cuma mau ini aja Kak. Yang pertama mau makasih untuk Kak Panji karena 18 tahun umur saya, mungkin kali ini ulang tahun. Kemarin ulang tahun loh Mas Panji. Sama Bang Happy Panji birthday. Jadi jangan dibuat sedih. Terus untuk orang-orang mungkin yang ngiranya tulisan saya itu mau ngeritik Bang Panji, mungkin salah ya, karena kadang orang suka ngebela kalau ada orang yang saling berseteru, mereka bela tapi belanya salah gitu. Kemarin saya agak sen-sen aja sih sama pemerintah, karena saya sekolah di sekolah umum, peraturan dari pemerintah mengganggu kehusukan saya bersekolah. Saya mau ikut lomba kadang juga terhalang dengan surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani yang nggak mau dikasih sama pemerintah. Sekarang mau ikut stand up juga dilarang lagi gara-gara peraturan kemarin dari Satgas. Jadi itu aja sih, makasih juga buat Kak Panji. Thank you juga Lala. Mungkin ada pesan-pesan terakhir dari Mas Panji. Saya akan bawa obrolan ini ke tim untuk dipastikan bahwa lagian karena sekalian kami mau revisi banyak pengumuman terkait protokol ya, kayak tadi mewajibkan antigen dan PCR walaupun vaksin. Ini akan kami diskusiin, kami akan coba untuk buka aksesnya, tunggu update-nya, di follow aja Instagram saya atau @comika_event. Yang pasti dari obrolan ini saya jadi tahu lebih banyak tentang apa yang teman-teman disabilitas inginkan, dan itu yang saya ingin perjuangkan, dan gak usah khawatir. Waktu itu ada yang ngomong, bahkan kalau nggak salah di list pertanyaan ada pertanyaan, ini pasti Mas Panji karena nggak mau ribet ya. Sejujurnya Panji ini paling ribet bikin pertunjukan, bener deh. Coba lihat aja, nggak ada orang yang seribet Panji, karena yang Panji inginkan, Panji itu percaya yang gampang itu, cara yang gampang itu belum tentu benar, dan cara yang benar biasanya susah. Nah, saya lebih peduli mengambil jalan yang benar.
keputusan-keputusan yang kami lakukan di Comika Event itu keputusan-keputusan yang tidak logis dari sisi revenue making gitu. Tapi itu yang benar, dan dalam rangka melakukan yang benar, teman-teman disabilitas akan saya perjuangkan untuk bisa terbuka aksesnya, karena komedi adalah untuk semua orang yang mau bayar tiket. Tapi saya mau perjuangkan izinnya di mata pemberi para kepentingan, pemegang kepentingan ya, bapak pemberi izin. Jadi untuk yang nonton, baik itu yang disabilitas ataupun yang perempuan hamil ataupun yang lansia, mohon waktunya, saya mau izin diskusi sama pemerintah dan pemberi izin untuk memastikan teman-teman bisa menikmati pertunjukan paling sembarangan. Dan moga-moga nggak nyesel ya pas datang, ya Allah kayak gini lagi ternyata mulutnya sembarangan banget di manusia ya gitu. Kan saya cuma pengen ngelawak. Udah hafal. Kami Iya, udah hafal. mohon maaf, mohon maaf memang mulut saya ngaco. Ya, terima kasih banyak Mas Panji. Sama-sama. Ridwan, ini kayaknya udah 1 jam setengah lebih ya Terima Mas kasih Ridwan, banyak. Iya. Kita bersyukur bisa ada tamu istimewa. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Mas Panji di lain waktu. Amin. Oh ya, saya juga ngucapin terima kasih Mas Panji bukunya. Terima kasih sudah saya terima. Mantap dong. Mantap. Makin pinter sayanya. Makin lucu deh, makin lucu bukan makin pinter. Ya. Karena masih blow on kadang-kadang ya komika ya. Bego-bego blow on enggak, saya. Mas Panji cuma garing katanya. Ya. Ya, terima kasih Lala, terima kasih Cucu. Sampai ketemu di Oces Ria berikutnya. Dadah. Thank you, bye-bye.